Apa kabarnya? Luar biasa. Sore hari ini kita mau sama-sama merenungkan, mendengarkan isi hati Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib. Biarlah sore hari ini kita mendapatkan suatu rema, tuntunan daripada Tuhan bagaimana lepas hari demi hari dalam kita melaksanakan, karena cukup penat kita sudah 6 hari kita bekerja. Hari ini kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, biar tidak ada yang terlewatkan sore hari ini. Sore hari ini saudara, saya mengambil tema ini yang bagi yang pernah sudah ikut Morning Blessing, saya tetap membawakan tema ini, ikut Yesus harus mengerti dengan panggilan dan rancangan Tuhan. Kenapa saudara saya rindu saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebenarnya saya seringkali memang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap pagi, setiap hari yang saya dapat saya catatkan. Jadi waktu ibadah maupun di Morning Blessing maupun di ibadah seperti ini, saya tinggal menyimpulkan apa yang harus saya sampaikan ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya yang menjadi rema yang harus saya sampaikan sore hari ini. Karena akhir-akhir zaman ini saudara, kita harus mengerti betul panggilan dan rancangan Tuhan. Kenapa saudara? Kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan, Dia panggil kita di dalam persekutuan. Kenapa saudara? Tuhan itu memanggil kita di dalam persekutuan saudara. Dia mengumpulkan kita di tempat ini. Di suatu tempat bagaimana kita memuji dan menyembah Dia. Karena banyak di luar sana saudara, seperti saya dulu hanya mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak mengerti maksud Tuhan. Bagaimana panggilan sebenarnya dari Tuhan, bagaimana rancangan apa yang Tuhan taruh pada kita. Padahal kita hari demi hari, lepas hari, kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan merancangkan buat kita selalu, tetapi kita selalu tidak memahami rancangan Tuhan itu. Kita lari dari rancangan Tuhan karena tidak tahu dan tidak mengerti. Makanya saudara, kalau kita lihat bagaimana juga pemerintah kita giat mengajar, membangun sekolah-sekolah di pelosok-pelosok negeri ini supaya bisa membaca, menulis, bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai semua saudara dalam pelayanan. Jadi di sini saudara kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin saudara. Jadi kita lihat saudara di sini saudara. Di kitab Roma pasal 8 ayat 28 ini saya mengutip, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di situ bagaimana Tuhan tercatat di dalam Alkitab kita, mereka terpanggil, yang terpanggil. Artinya saudara, kita harus bersyukur, kita adalah orang-orang yang terpanggil saudara. Karena banyak saudara-saudara kita yang di luar sana masih belum terpanggil. Sesuai dengan rencana Allah. Berarti ada desain. Ada sesuatu konsep yang sudah dirancangkan Tuhan buat segenap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, jadi di sini makanya dengan tema kita tadi saudara, ikut Yesus harus mengerti bagaimana dengan rancangan yang dibuat Tuhan. Supaya kita tidak berlawanan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, sukacita.
Beda dengan rancangan si jahat. Jadi di sini saudara saya titik beratkan, kalau kita melihat dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 ini saudara. Allah turut bekerja. Artinya saudara, ada langkah tahapan kita. Tuhan turut bekerja. Kalau dengan bahasa turut itu berarti bersama-sama. Jadi kita harus bekerja. Bagi orang-orang yang terpanggil, yang ada di dalam rancangan Allah, makanya saudara, kalau kita lihat kekristenan itu tidak menjamin kita. Yang menjamin kita adalah ikut Tuhan Allah kita sesuai dengan rancangannya. Kenapa saudara? Kita harus mengerti betul bagaimana Tuhan menuntun kita. Kenapa saudara? Kita udah tahu Allah turut bekerja dalam segala hal apa yang kita kerjakan. Jadi di sini saudara ada 3 hal yang saya sampaikan sore hari ini. Bagaimana saudara kita harus paham dan mengerti betul suara Tuhan didengar dari mana saja. Jadi kalau kita lihat yang pertama lewat hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Bagaimana kita tahu hamba Tuhan yang diurapi? Kita lihat dari buah kehidupannya, buah pelayanannya. Jadi jangan sembarangan saudara. Karena banyak di luar sana saudara bertebaran nabi-nabi palsu. Dari mana kita bisa mengerti? Dari mana kita bisa tahu itu nabi utusan Tuhan atau kenabian atau rasul? Semua dilihat dari buah kehidupannya yang akan terpancar, kelihatan. Karena ikut Yesus seperti akuarium, tembus pandang semua saudara. Tidak ada satupun yang bisa kita tutupi. Dari situlah kita lihat. Nah, lewat hamba-hamba Tuhan. Kalau di sini saudara, yang kedua, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Sudah jelas bahwa Alkitablah Tuhan kita yang akan berbicara lewat Alkitab itu. Kenapa saudara? Tidak semua kita kenabian. Yang ketiga, mendengarkan secara langsung atau audible. Jadi di sini saudara saya rindu mengajak kita, saya tidak mengajarkan kita bagaimana untuk mendapatkan suara Tuhan audible. Cuma saya hanya menggambarkan ada 3 hal ini yang perlu. Tapi yang pertama saudara, konteksnya adalah yang di nomor 2, membaca, merenungkan Alkitab. Jelas di situ adalah catatan-catatan yang diilhamkan oleh Tuhan Allah kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi di situ semua ada rancangan-rancangan Tuhan Allah kita. Bagaimana dia menuntun kita. Bagaimana kita bisa sesuai bekerja atau melayani sesuai dengan rancangan Tuhan saudara. Jadi kalau kita lihat saudara bagaimana juga kita lihat lewat hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan berbicara. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Alkitab kita, Tuhan berbicara dengan Musa. Bagaimana dia membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah, dari perbudakan, dari belenggu. Waktu itu kita di bangsa Mesir, kita adalah tawanan. Karena Tuhan rindu melepaskan itu, dia berbicara lewat hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dia sampaikan pesan itu. Buat orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang berada dalam rancangan Tuhan. Jadi di sini saudara kalau kita lihat bagaimana Tuhan berbicara, tidak semua dengan bangsa Israel berbicara, hanya dengan satu orang saudara. Karena apa? Tuhan kita itu kudus, Tuhan kita itu suci. Tidak semua kita ini bisa langsung mendengar suaranya. Kenapa saudara? Butuh ketaatan. Mendengar suara Tuhan harus taat. Kalau tidak taat, tidak bakalan bisa. Kenapa saudara? Kalau audible, itu perintahnya kalau kita lihat perjalanan Musa, disuruh nyebrang lautan.
Bayangkan dia perintahkan Musa lempar tongkat berubah jadi ular, celupkan tongkat ke dalam air berubah jadi darah. Kalau Musa tidak taat melakukan, bagaimana dia meyakinkan bangsa Israel dia bawa menyeberang lautan? Tidak gampang jadi hamba Tuhan, mendengar suara Tuhan. Harus taat. Bagaimana kalau kita saudara, kalau kita lihat bangsa Israel, banyak yang bersungut-sungut. Iya. Apalagi saudara kita ini hanya disuruh Tuhan, perintah Tuhan di dalam Alkitab, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau kita bisa mendengar suara Tuhan itu saudara? Berarti banyak yang kita langgar. Banyak yang kita tidak taatin. Sementara yang diilhamkan tercatat di dalam Alkitab saja sering kita lalai melakukannya. Konsekuensinya hamba-hamba Tuhan yang diurapi ini saudara, risikonya besar. Seperti gereja kita, gembala sidang kita, dia memiliki karunia audible mendengar suara Tuhan. Dan itu tidak gampang saudara. Tidak gampang. Dalam hidupnya kita bisa melihat hanya untuk Tuhan. Dan duri dalam dagingnya itu tidak gampang, dia merasa sakit. Seperti Paulus. Sakit. Jadi saudara jangan coba-coba mau minta audible suara Tuhan. Suara di Alkitab saja kita belum tentu bisa melakukannya. Sore hari ini saya rindu mengajak kita semua, walaupun yang hadir ini ada sekitar 1.000 orang. Saya yakin dan percaya akan mendengarkan semuanya dan akan melakukan apa yang tercatat di dalam Alkitab. Agar kita mengalami perubahan-perubahan, terobosan-terobosan dan mengerti rancangan Tuhan. Amin saudara. Jadi sini saudara, disinilah jelas kita tahu di mana rancangan Tuhan itu ada di Alkitab. Saya mau membawa kita sore hari ini dikunci dulu Alkitab. Suara Tuhan yang jelas. Yang pertama memiliki tujuan hidup bukan untuk kaya atau menjadi penguasa saudara. Kenapa saudara kalau kita lihat saudara. Motivasi kita, karena Tuhan melihat motivasi kita. Karena tujuan Tuhan itu masalah berkat, masalah kekayaan itu pelengkap. Jadi kenapa saya bawa renungkan ini? Karena kita memiliki tujuan hidup itu bukan untuk kaya atau menjadi penguasa. Itu yang saya renungkan, yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini adalah yang pertama jadi berkat bagi orang banyak. Kalau kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin saudara. Tujuan Tuhan membawa kita adalah untuk menjadi berkat. Berkat jangan dikejar. Berkat yang mengejar kita. Kenapa saya buat di sini tadi memiliki tujuan hidup bukan untuk kaya atau menjadi penguasa. Itu hanya bonus dari Tuhan. Kekayaan adalah bonus hadiah. Kekuasaan adalah kepercayaan. Berkat adalah kepercayaan Tuhan. Karena ketaatan kita dengan tuntunan rancangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab saudara. Jelas di sini di kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 saudara, bagaimana Tuhan mau membuat kita akan menjadi berkat. Ini saudara. Jadi berkat bagi orang lain, dari buahnya lah kita saudara kelihatan bisa enggak jadi berkat. Jadi kalau untuk jadi berkat saudara, buat orang lain hidup kita itu maunya Tuhan jadi berkat. Bukan untuk kita sendiri.
Karena kita hidup ini banyak orang di dunia ini. Di mana kita berpijak sekarang hidup. Maunya Tuhan kita jadi berkat juga buat orang, buat saudara, buat anak, buat keluarga saudara. Jadi berkat. Karena kita hidup tidak sendiri. Yang kedua, jadi terang atau teladan bagi orang banyak. Tujuan Tuhan. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin saudara. Kalau kita lihat di sini saudara, kita harus jadi terang buat keluarga, sahabat, persekutuan dimanapun kita. Kenapa saudara? Kalau kita bisa saudara seperti ini, urusan berkat itu urusan belakangan. Urusan uang, urusan belakangan. Karena banyak kita yang mengikuti Yesus itu tujuannya adalah mencari kekayaan. Jangan salah saudara. Karena saya pernah di fase itu saudara. Saya adalah mantan orang yang mencari kekayaan dengan dukun-dukun. Ya, kalau bahasa Dayaknya dengan pasang sana sini ancak atau apalah. Nenek moyang kita di sini saya melakukan persembahan hanya untuk kaya, untuk terkenal. Tetapi apa saudara yang saya dapat? Tidak ada. Tidak ada. Nah makanya saudara saya rindu kita tahu hidup di dalam Tuhan, Tuhan punya rancangan buat kita. Untuk memuliakan Bapa yang di surga. Jadi berkat. Jadi terang. Kalau terang kita bercahaya buat orang yang gelap menjadi terang. Semulanya orang rusak berubah jadi baik. Seperti saya dulu saudara, saya orang rusak. Ketika saya melihat gembala sidang kita, dia bisa jadi terang buat saya. Dan saya mengikuti terang itu. Sehingga saya bisa berdiri di mimbar ini. Bukan karena gagah hebat saya. Dan saya tidak pernah punya cita-cita, saya tidak pernah punya keinginan untuk ada di mimbar ini. Makanya saudara, saya berangkat ke hutan-hutan, potong babi, potong ayam, hanya untuk bisa kaya, bisa sukses, bisa berhasil. Kenapa saya sering merenungkan kebenaran firman Tuhan? Karena saya sudah mengalami pada fase melakukan hal-hal yang tidak diingini Tuhan. Jadi saya rindu mengajak kita supaya kita tahu bagaimana hidup yang diberkati Tuhan. Bagaimana hidup yang menjadi terang. Karena tujuan Tuhan di situ bagi anak-anaknya. Karena sudah mengikut Yesus, jangan mimpi saudara. Kalau kita hanya motivasi mau kaya. Kaya itu urusan Tuhan. Penguasa itu urusan Tuhan. Masalah kayak kepercayaan Tuhan dengan kita. Kita hanya fokus jadi berkat, jadi terang. Buat saudara, keluarga, anak dan istri kita. Bermanfaat bagi orang banyak saudara. Kalau kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 3. Berarti ada sesuatu manfaat hidup kita ini. Karena kita sudah berada di dalam rancangan Tuhan. Bukan di rancangan kita lagi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin saudara. Nah, jadi di sini saudara, makanya saudara kita dilarang untuk mengutuk. Biar saja kalau orang menyumpah mengutuk kita malah mendoakan, kita malah mengampuni. Tuhan akan memberkati kita. Kejahatan jangan kita balas dengan kejahatan. Itulah yang diajarkan Tuhan. Kenapa saudara? Kita harus bermanfaat
bagi orang banyak. Berarti ada sesuatu, manfaat kita, hidup kita untuk orang lain juga saudara. Bukan buat diri kita sendiri, bermanfaat. Jadi berkat, jadi terang. Makanya saudara-saudara, apa yang disampaikan pagi tadi khotbahnya Pak Ginter, bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, mengenal Tuhan. Itulah ikut rancangan Tuhan. Makanya saudara, kalau kita lihat dulu, saya pernah bicara dengan gembala sidang kami, salah motivasi. Saya lihat, saya bilang, kalau ikut Tuhan Yesus capek, saya lihat, enggak enak. Saya ngomong gitu dengan gembala sidang kita, saya baru-baru bertobat. Kenapa katanya? Ya, enggak bisa hidup enak, miskin, menderita, pikul salib. Langsung matanya melotot melihat saya. Saya mau hidup normal, saya bilang. Emang kamu kira ikut Tuhan Yesus enggak normal? Gila katanya. Waduh, saya bilang, salah ngomong saya. Kenapa saudara? Motivasi saya salah. Salah motivasi saya. Karena tujuan saya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya sudah lakukan potong ayam, potong babi hanya untuk penguasa, untuk hidup enak, untuk hidup beruang. Tapi malah kere, malah bangkrut. Semakin saya melakukan, semakin jatuh. Beli beras nggak bisa. Akhirnya, makanya saya bertobat. Nah, tapi setelah waktu demi waktu, saudara, saya bertobat, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya banyak mengalami yang namanya mujizat Tuhan, karena tuh saya biasa kalau suka mengoreksi diri saya, kalau saya salah, saya berdoa minta ampun ke Tuhan. Sepertinya saya salah Tuhan, saya bilang. Jadi saya minta ampun, saya koreksi diri. Dengan apa saya mengoreksi diri? Dengan firman-firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau staf gembala kita, Pastor Joko ngomong ke saya, oh Bapak kalau ditugaskan selalu siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau jam 12 malam untuk morning blessing itu baru disampaikan, besok pagi jam sekian, jam 5, jam 4 udah bangun lagi untuk menyampaikan firman, sharing di morning blessing di jam 5 pagi saudara. Karena saya banyak catatan-catatan, contekan-contekan yang saya dapat setiap hari, setiap jam, firman-firman Tuhan yang membuat hati saya tenang, saya catat, saya simpulkan, saya cari, saya buka. Oh begini langkahnya, seperti orang bermain catur. Kalau begini saya jatuh, kalau begini enak kelihatannya. Saya lihat perjanjian lama, saya tarik benang merahnya begini, perjalanan nabi-nabi, perjalanan Yusuf bagaimana dia bisa menjadi penguasa, perjalanan Daud dia bisa menjadi pemimpin, jadi raja, saya tarik benangnya. Saya lihat, ternyata ikut Tuhan enak. Saya lihat terus dan saya pelajari. Makanya saya banyak di HP saya itu contekan. Jadi waktu disuruh ditugaskan seperti ini cepat saja saya. Kenapa? Karena hari-hari walaupun tidak banyak, 1-2 ayat terus atau pasal itu yang saya renungkan. Saya kaitkan dengan kehidupan saya, masa lalu saya. Begitu juga dengan para pengusaha, para pemimpin bangsa ini. Waktu di tanggal 18 Oktober, saya di Morning Blessing, saya berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya merenungkan, saya melihat bahwa caranya jadi penguasa, jadi pemimpin, mendapat promosi dari Tuhan, harus jadi pelayan, harus jadi hamba. Wih, saya bilang, seperti itu. Saya lakukan, saya praktekkan terus, memang saya memang melayani seperti ini. Tetapi dalam kehidupan, saya mendapat rema. Pagi-pagi juga saya melayani anak saya. Berarti bosnya ini anak saya. Anak saya sekolah, saya ngantarnya. Wah mereka bosnya, waduh puji Tuhan saya bisa melayani. Ini kepercayaan Tuhan. Jadi motivasi saya seperti itu terus dan terus. Begitu juga di dalam gereja.
Dimanapun saya berada, saya berubah, saya nggak mau lagi saudara. Tiba-tiba saudara, saya lihat hari Minggu ibadah tanggal 20 kalau nggak salah, saya lihat apa yang saya bicarakan. Saya membicarakan salah satu ajudan yang melayani pemimpinnya, lari sana lari sini sampai ditulis di belakangnya tanda tangan atau apapun dia, siap. Dia gengsinya, dia buang semua, apapun dia buang semua. Sebenarnya bisa saja. Nah, dia lawan, dia lakukan. Saya renungkan, saya lihat. Kalau tidak salah tanggal 20 pelantikan kabinet, saya lihat seorang pelayan itu diangkat menjadi sekretaris kabinet, saudara. Tanggal 18 saya sudah sampaikan di Morning Blessing. Di situ saudara, kenapa? Inilah cara Tuhan mempromosikan kita. Kenapa saya bicara seperti ini? Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau mau jadi penguasa, mau jadi pemimpin, harus menjadi hamba, harus menjadi pelayan. Dari mana saya dapat? Dari merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Ya, kalau boleh lihat di Morning Blessing tanggal 18 itu, saya tidak tahu susunan kabinet, saudara. Saya tidak mengerti, emang saya dekat dengan presiden? Enggak. Cuma saya tahu ini orang bakal naik di promosi Tuhan. Walaupun dia berbeda keyakinannya dengan saya, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia. Karena Tuhan mengajarkan. Begitu juga dengan presiden kita yang terpilih. Dulunya sebelum dia melayani menjadi menteri, berapa kali dia mencalon selalu kalah. Tetapi ketika dia membuangkan semua gengsinya, kekuasaannya, dia menjadi pelayan. Dia terpilih jadi presiden. Makanya saya rindu, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya rindu anak-anak Tuhan mendengar khotbah saya ini, sehingga mereka bisa melakukan hal itu di dalam pilkada-pilkada ini, biar menjadi berkat. Jadi nggak usah berpikir dengan uang untuk mendapatkan kekuasaan. Gunakan aja firman Tuhan ini, lakukan. Saya banyak melihat sekali, banyak sekali saya lihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu ketika dilakukan, walaupun kita melakukannya secara tidak sengaja dan sengaja, saudara, seringkali itu kita tidak sadar. Banyak yang saya lihat, saya baca lagi, oh ternyata seperti itu. Bagaimana juga Yusuf, kalau kita lihat dia menjadi budak pelayan, dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Waktu itu saudara, saya renungkan, makanya saya berani berbicara waktu itu. Jadi dari situ saudara, saya belajar bagaimana dalam kehidupan saya ini adalah seorang pelayan Tuhan. Kalau di kantor saya pelayan pemerintahan, karena banyak job-job dari pemerintah, saya punya motivasi, saya rubah motivasi saya diperintahkan Tuhan di sini bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua motivasi saya rubah semua saudara. Jadi saya rindu berbagi dengan kita semua saudara, kalau firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu tidak pernah akan kembali sia-sia saudara. Makanya sering-seringlah setiap hari, kalau punya cita-cita yang pengen menjadi PNS, lakukan saja apa yang tercatat di Alkitab. Rubah motivasi kita. Dulu motivasi mungkin supaya mendapat uang setiap bulan, rubah. Minta ke Tuhan, berjanji dengan Tuhan, kalau saya dapat menjadi PNS, saya akan mengabdi untuk membangun bangsa ini. Rubah motivasi kita. Lihat aja saudara. Kita lihat, firman itu tidak akan sia-sia kembali. Kenapa saya berbicara hal ini juga saudara? Karena sekarang lagi musimnya penerimaan pegawai negeri sipil. Biarlah, karena kita ini secara online juga saudara. Walaupun di sini saya tidak tahu siapa yang mau jadi PNS, mau menerima PNS. Tetapi saudara, Tuhan melihat motivasi hidup kita. Belum apa-apa kita sudah berpikir mau merancangkan kejahatan, mau jadi PNS, tidak bakalan bisa.
Atau cuma mikirkan cuan aja enggak bakalan bisa. Bisa dapat saudara, tapi dengan gaya dunia. Gaya dunia dan gaya mengikuti Tuhan berbeda. Kalau gaya dunia tidak ikut Yesus, boleh, silakan. Dengan gaya dunia, mungkin dengan suap menyuap, dengan lobby melobi, boleh. Tetapi kalau dalam Tuhan, berbeda langkahnya saudara. Sangat berbeda. Ini saudara, jangan menggeser posisi Tuhan dengan uang. Kalau kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi di sini saudara kita lihat kalau sudah berada di dalam rancangan Tuhan, kita sudah mengaku percaya Tuhan, tidak akan membiarkan kita saudara. Terima kasih. Tuhan tidak akan membiarkan kita saudara keluar dari rancangannya. Terjadilah pergumulan. Terjadi pergumulan lama karena keluar dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, mungkin kita disuruh menjadi pengusaha besar, kita mengejar pegawai negeri. Ya otomatis bertolak belakang dengan rancangan Tuhan. Kenapa saudara? Makanya itu saudara, supaya kita mengerti, sering-seringlah merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya tidak lama-lama menjadi pergumulan. Kenapa? Karena kita berada di luar rancangan Tuhan. Dia tidak akan biarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Makanya di sini saudara, kalau saya lihat di sini ada teman saya bilang sama dia, mau lari kemana kamu? Tak bakalan bisa kalau Tuhan udah tangkap. Karena kamu sudah ikut Yesus, benar-benar ikut Yesus. Dulu kamu enggak benar-benar ikut Yesus, masih bisa lari. Kalau kamu sudah ikut Yesus benar-benar, tidak akan bisa lari. Mau lari kemana? Ke ujung bumi pun dikejar Tuhan. Seperti Nabi. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat seperti Yunus, mau lari kemana? Mau ke Tarsis kemana? Enggak bakalan bisa. Makanya saudara, sudah berserahlah kepada Tuhan. Bersyukur apa yang sudah diberikan. Tinggal kita mau peka, tidak. Bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali Tuhan merancangkan buat kita, bahwa rancanganku adalah damai sejahtera. Kalau yang bukan damai, tidak ada sukacitanya, jangan dilakukan. Tidak usah harus kita dengar audible, suara Tuhan, melarang. Sudah ada urusannya mungkin menyimpang dari firman Tuhan, membuat hati tidak enak, tidak nyaman, berarti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang damai. Kenapa di sini saudara sering kita merubah posisi Tuhan? Nanti dulu bertobat, tunggu saya punya uang. Nanti dulu melayani, tunggu ada uang. Coba kita lihat, bertobat nunggu ada uang. Berarti yang mengendalikan kita uang. Tuhan geser. Contoh, saya mau ke Yerusalem, tunggu ada uang. Saya tahu beli tiket pakai uang. Semua kita tahu. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kita, jangan geser posisi dia dengan mamon. Tetap dia yang di depan berserah. Bagaimana caranya? Kita mengatur pengelolaan keuangan kita dengan baik. Mungkin kita bisa nyicil,
bayar angsuran. Berarti posisi kita yang mengatur mamon itu, uang itu. Iya, karena sering sekali saya dengar di luar sana, nantilah, tunggu saya kaya, baru saya melayani Tuhan. Nantilah, tunggu ada uang, baru saya berbuat baik. Nantilah, tunggu ada uang, saya bisa berbagi. Padahal Tuhan itu melihat motivasi kita. Seringkali kita tidak sadar menggeser posisi Tuhan dengan mamon. Hanya karena motivasi salah, kita memberhalakan uang. Seringkali saya pun pelakunya dulu. Saya kerja untuk uang. Gimana kalau enggak kerja enggak dapat uang? Sudah tahu kerja dapat upah. Kalau di dalam Tuhan, di rancangan Tuhan, 1 jam saja 1 dinar. 2 jam aja 1 dinar, 7 jam aja 1 dinar. Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan berpikir segala sesuatu itu posisi Tuhan digeser dengan uang. Itu saya lakukan juga dulu, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Bertobat. Bagaimana cara bertobat? Minta ampun ke Tuhan. Ampun Tuhan, salah selama ini. Susahnya minta ampun sama Tuhan. Kan enggak, gratis, bayar. Tinggal lipat tangan, masuk kamar. Pulang dari sini, tadi Pak Herson khotbahnya begitu ya Tuhan. Kalau selama ini saya salah, saya minta ampun ya Tuhan. Kan begitu saja. Karena Tuhan kan lihat hati kita. Jangan dikeraskan hati kita. Kita manusia, kita memang orang yang berdosa sebelumnya. Tetapi ketika kita ikut Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan, perbaiki semuanya. Tetapi yang tidak disenangi Tuhan itu yang berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Tetapi karena tidak pengetahuan kita, tidak kita mengerti, Tuhan mengampuni kita. Ini saudara. Jangan sekali-sekali saudara, kalau bicara masalah uang ini sensitif. Di dalam bisnis pun sensitif, di dalam Tuhan pun sensitif. Nantilah, tunggu ada uang baru kita jalan-jalan. Sebenarnya Tuhan mengajarkan kita punya iman yang besar. Bagaimana kita? Makanya saudara, kalau kita lihat saudara, perjalanan hidup kita, banyak orang yang tidak sadar mungkin tak punya uang. Tapi dia punya keinginan, dia berdoa, Tuhan aku mau beli mobil. Tapi uangku ada untuk DP saja. Dengan iman dia melangkah, mungkin nyicil. Setiap bulan Tuhan ya cukupkan saya untuk membayarnya. Saya kira tidak salah. Yang salah itu ketika kita semua memperdepankan uang. Boleh kita breakdown kehidupan kita. Ini saudara, berbahaya saudara. Sangat berbahaya merubah posisi Tuhan. Karena jelas di sini, jangan kamu menjadi hamba uang. Baru bisa bergerak kalau ada uang. Disuruh orang tua, mungkin anak-anak. Nah, bantu nebas depan rumah. Enggak ada uangnya. Enggak ada uangnya. Nak, beli ini, enggak ada uangnya. Ini saudara. Inilah kita bagaimana kita mengajarkan juga untuk anak-anak kita ke depan. Supaya jangan punya motivasi uang. Ini yang dimaksud Tuhan. Jangan kamu menjadi hamba uang. Berarti big bossnya uang. Yang mengatur kita uang, bukan lagi kita yang mengatur uang ini. Nah, jadi ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kalau saya berbicara begini, banyak pertentangan. Mungkin orang bilang, Pak Herson itu gila, tidak mau kaya, tidak mau beruang. Iya, Tuhan Yesus juga dibilang seperti itu. Dia ketahui, dia tidak mau kaya, orang gila kata salah satu yang saya lupa itu di kitab apa. Jadi di sini saudara,
Makanya seringkali kita memberhalakan. Kita tidak sadar padahal hidup kita sudah memuji Tuhan, berdoa, menyembah, mungkin tak berapa jam. Tetapi dalam kehidupan kita memberhalakan uang. Nah, saya dulu berpikir begini saudara, mungkin uang itu ditumpukin begitu, saya sembah-sembah, sujud begitu. Itulah menyembah uang. Ternyata yang saya dapat, saya renungkan, rema ini udah lama ini. Kalau tidak salah ada 2 bulan sudah saya remahkan, tapi baru saya bagikan. Karena saya harus mendapatkan kembali rema dari Tuhan, kapan saya harus menyampaikan. Ini saudara, kembali rema dari Tuhan, kapan saya harus menyampaikan. Jadi ingat saudara, kembali rema dari Tuhan, kapan saya harus menyampaikan. Posisi kita harus, jadi ingat saudara, posisikan Tuhan, kembali rema dari depan, kapan saya harus menyampaikan. Posisi kita harus, jadi ingat saudara, posisikan Tuhan, kembali rema dari depan, kapan saya harus menyampaikan. Coba kita lihat saudara, langkah yang dilakukan adalah putar balik 180 derajat. Seperti Zakeus. Iya, bertobat. Zakeus mantan pemungut cukai, tapi Tuhan senang melihat pertobatannya. Kalau kita lihat di kitab Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Amin. Jadi kalau di sini kalau kita lihat pertobatan Zakeus itu saudara, seorang pemungut cukai, mungkin ditambah-tambahnya lah. Ditambah-tambah seharusnya PPN 11%, tambahlah jadi 15% kalau mau lancar. Ya mungkin ilustrasinya seperti itu Zakeus. Sehingga apa yang ditetapkan negara, pemerintah, kaisar zaman itu dia tambah-tambahkan. Orang takut sama dia dekat dengan penguasa. Sehingga waktu ketemu Yesus yang dilakukannya adalah berbalik 180 derajat dari hartanya. Ini jangan salah saudara. Tuhan tidak mengajarkan kita semua. Ini hanya untuk orang pelakunya seperti Zakeus. Iya. Semua karakter tokoh-tokoh di Alkitab, tinggal kita ngikut saudara. Mau ngikut siapa? Mau ngikut Yudas? Silakan. Mau ngikut Petrus? Silakan. Mau ngikut Yusuf? Silakan. Ngikut Yesus? Silakan. Pilihan. Kalau ngikut Yudas, jual Yesus. Banyak di luar sana. Jual ayat-ayat. Jual nubuatan. Berbahaya saudara. Memang Yesusnya enggak ada, tetapi firman-Nya ada. Itulah. Kembali lagi kan terulang zaman Yesus dulu. Jual nubuatan yang tidak benar dari Tuhan aja disampaikan. Karena pengen cuan. Cuan itu uang. Tidak salah saudara. Kalau pengikut Yesus itu pasti berkelimpahan. Memang Tuhan ajarkan kita selalu cukup. Kalau untuk kita sendiri. Saya ngomong sama istri saya dulu. Kalau kita tidak kurang. Tidak kurang. Tuhan cukupkan. Untuk orang lain tidak ada. Karena saya tidak dipercaya. Untuk orang lain. Hanya saya bertobat juga saudara. Tidak mau lagi saya. Padahal saya harus bisa menjadi terang. Menjadi berkat. Buat saudara-saudara. Buat orang-orang di luar. Buat anak-anak saya. Kalau buat saya sendiri cukup. Makan kami, makan enak. Itulah saudara. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu berkat, makanya kita dilarang untuk menyembah mamon itu. Kenapa saudara? Banyak
Kenapa saya banyak bawa hal-hal ini? Di luar sana semuanya permasalahan ekonomi. Kenapa? Karena keliru motivasi kita. Padahal sering saya sampaikan, tidak usah minta orang lain. Tuhan, jadikan aku sumber berkat. Jadikan saya saluran berkat. Untuk saudara-saudaraku, untuk sahabatku. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan sudah mulai memberkati, kita lupa, ini jatah saya ini. Padahal doanya tidak seperti itu. Nah itu ya saya lakukan dulu. Tapi sekarang saya bertobat saudara. Saya tidak mau lagi. Karena sudah saya rasakan. Saya rasakan. Itu udah posisi saya bertobat loh saudara. Posisi saya sudah bertobat, saya menyetop berkat Tuhan. Tuhan sudah Tuhan. Saatnya saya mengumpulkan buat saya. Dan itu memang fakta. Saya berdoa seperti itu. Semua terhenti. Bisnis-bisnis saya semua dipotong, berhenti. Salah motivasi. Hati-hati dengan Tuhan. Padahal Tuhan memberkati kita untuk ke kiri ke kanan. Memberkati jadi terang bagi orang. Kenapa saudara? Kalau kita lihat, Yesus datang untuk menyampaikan berita pertobatan, menyampaikan kabar baik untuk orang-orang miskin katanya. Ya lewat siapa? Makanya jangan minta orang saudara. Minta Tuhan pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Banyak. Tidak di gereja, tidak dalam persekutuan juga. Tuhan pakai. Pendidikan, kesehatan. Mau di gereja, puji Tuhan. Di pendidikan, puji Tuhan. Makanya kalau kita lihat saudara, gereja-gereja besar itu memiliki rumah sakit, memiliki pendidikan, panti asuhan. Kenapa? Jadi berkat buat orang-orang di luar sana, saudara. Saya rindu juga saudara, satu saat nanti FLC akan punya klinik dan punya sekolah. Amin saudara. Karena kita mau dipakai Tuhan, jadi saluran berkat. Ya kita kecipratannya sudah puji Tuhan loh, tapi cipratannya besar. Tuhan izinkan kita pakai jet pribadi, kita bisa ikut di atasnya. Ya kan? Walaupun bukan punya kita, punya Tuhan. Itu. Makanya sering kali saya merenungkan, banyak saya renungkan. Para tokoh-tokoh pemerintah, para pengusaha-pengusaha. Karena saya capek dulu hidup saya. Hanya ke dukun-dukun saya mencari bagaimana orang itu bisa makan enak, bagaimana orang itu hidup enak. Saya cari, tetapi salah tempatnya. Padahal di firman Tuhan ini lengkap. Makanya di situ kalau kita baca firman Tuhan itu, mau jadi petani ada. Mau jadi hakim ada. Mau jadi pemimpin ada. Semua ada di Alkitab. Tinggal kita ambil tokohnya, kita renungkan, kita lakukan. Apa yang ada di situ? Setiap orang punya proses, tidak sebentar, tergantung respon kita dan motivasi kita. Sampai kita mengerti maksud rancangan Tuhan tadi saudara. Sampai kita paham rancangan Tuhan menuntun kita. Rupanya terakhir ya, yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi di sini saudara kalau kita lihat, saya boleh simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana juga kalau kita lihat saudara, dari tema yang saya bawa di sini saudara, ikut Yesus harus mengerti dengan panggilan dan rancangan Tuhan. Saya rindu mengajak kita supaya tidak terlalu panjang pergumulan kita, tidak terlalu panjang kita mengeraskan hati kita, mending renungkan kebenaran firman Tuhan. Semua ada jawabannya di situ saudara. Simple. Semua ada jawabannya. Tergantung respon kita, bagaimana kita. Kita harus mengerti bagaimana kita mendengar suara Tuhan.
Makanya hamba Tuhan juga kadang bisa bernubuat. Nah, hati-hati dengan hamba Tuhan juga yang bisa bernubuat tetapi bukan dari Tuhan. Itu akan menyesatkan kita. Kita lihat hamba Tuhannya, buahnya. Buahnya itu gimana saudara? Buahnya itu kalau buahnya udah matang, enak kelihatannya itu dimakan, itulah buah dari kehidupan. Apa yang dilakukan keseharian hamba Tuhan ini? Bagaimana kehidupan keluarganya? Bagaimana kehidupan dia? Kita lihat. Baru kita percayakan apa yang disampaikan hamba Tuhan lewat nubuat. Tetapi saudara, saya rindu mengajak kita sore hari ini tidak usah terlalu mengejar-ngejar hamba Tuhan. Karena Tuhan kita sudah ada di dalam hati kita. Ketika kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak salah sebenarnya itu, hamba Tuhan itu hanya membuka terobosan-terobosan. Apa yang tertutup, misalkan kita harus dibaptis, kita harus dimentorin supaya kita mengenal Tuhan. Kalau kita tidak tanpa pengajaran tidak akan bisa dipercaya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa buat kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Banyak firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa berbuah dan matang Tuhan. Sehingga kehidupan kami bisa berubah 180 derajat kembali kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami semua, setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, biar bisa bekerja aktif dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.